besar, amin, haleluya, yang dunia tak anggap benar, amin, haleluya, satu kemurahan mulia, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, damai, oh damai, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, hidup kita dalam Allah, amin, haleluya, beri selamat damai kekal, amin, haleluya, salib bawa damai suci, salib Tuhan Yesus, haleluya, penuhkan hukuman tinggi, amin, haleluya, sekarang dalam kemurahannya, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, damai, mulia sekian lembaga, damai, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, hidup kita dalam Allah, amin, haleluya, beri selamat damai kekal, amin, haleluya, orang dosa datanglah, kita orang berdosa datang kepada Yesus, cari perdamaian dengan Allah, haleluya, tinggal dalam kemurahannya, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, oh damai, haleluya, oh damai, haleluya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, hidup kita dalam Allah, amin, haleluya, beri selamat damai kekal, amin, haleluya, damai, amin, haleluya, oh damai, haleluya, ya buahnya Golgota, buahnya Golgota, salib Kristus, hidup kita dalam Allah, amin, haleluya, beri selamat damai kekal, amin, haleluya, damai. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia Yesus, damai dengan Tuhan, damai, oh damai, ya buahnya Golgota, amin, haleluya, hidup kita dalam Allah, amin, haleluya, beri selamat damai kekal, amin, haleluya, oh damai, oh damai, haleluya, ya buahnya Golgota, kau rela mati di
di atas Golgota, hidup kita dalam Allah. Haleluya. Beri selamat damai kekal. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu kudus sempurna nama-Mu Yesus. Hidup kita dalam Allah, hidup kita di dalam Tuhan. Allah, beri selamat damai kekal. Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Damai, haleluya. Oh, damai, haleluya. Ya, buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah, amin, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin, haleluya. Sucikan mulut hamba-Mu Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, telinga kami, segenap hidup kami. Kami mau baca, terima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, akan menuntun hidup kami Bapa. Ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan Yesus. Untuk hidupku Bapa, kuasailah hidupku, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ubah hidupku ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara bersama saya masih dipelihara. Mohon maaf. Haleluya. Saya menangis, saya menikmati hadirat Tuhan. Kan kita harus damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan, damai juga dengan sesama. Semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku, adik-adikku, kakak-kakakku, semua saudara-saudara kita, mari kita damai dengan Tuhan. Karena kita mau masuk surga. Orang yang tidak berdamai dengan Tuhan berarti tidak punya tempat di surga. Itu saja gampang saudara ya. Dan hidup kita di dalam Allah. Maksudnya bahwa hidup ini Tuhan yang punya. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Kalau kita tidak cocok dengan garisnya Tuhan, Tuhan sudah panggil hidup kita sudah selesai. Masuk neraka kita saudara ya. Karena Tuhan yang kan Tuhan bicara dalam Matius 28 ayat 18. Kata Yesus kepada kita semua, segala kuasa di bumi di surga di dalam milik Tuhan. Dalam Lukas pasal 12 dikatakan, Lukas 13 ya. Dalam Matius 20:28 ya,
Banyak Matius 10:28 ya. Takutlah kepada Tuhan. Saya mau baca. Karena Tuhan berkuasa untuk masukkan kita dalam neraka, saudara. Karena Tuhan yang punya surga dan neraka semua di dalam kuasa Tuhan. Maka kita harus damai dengan Tuhan. Kalau kita tidak damai dengan Tuhan, coba ini. Saya mau baca. Ya. Lukas 12 ayat 5 yang saya mau baca tadi. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa dia? Dialah Bapa kita, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita takut sama Tuhan, karena kita semua tidak berkuasa atas diri kita. Kita ada di muka bumi aja Tuhan yang izinkan lahir loh saudara. Sampai dari lahir diizinkan Tuhan sampai nafas yang terakhir. Dan setelah itu kehidupan yang akan datang, tempatnya di surga atau neraka. Itu sangat ditentukan dengan kualitas kita selama di dunia ini. Apakah kita dikasih kehidupan di dunia ini, dan Yesus sendiri yang sudah turun ke dunia ini, apakah kita responnya positif atau negatif? Respon positif yaitu Tuhan sudah mengaruniakan kasih karunia kepada kita keselamatan. Pintu surga, kasih Tuhan sempurna sudah terbuka. Dan kalau kita meresponi negatif, kita tolak dia. Kita tolak Yesus. Kita tidak mau berdamai dengan Yesus. Tidak mau berdamai dengan orang. Tidak mau hidup di dalam firman Tuhan. Kalau seseorang itu hidup di dalam dosa. Sedangkan upah dosa itu maut, saudara. Bapaknya maut siapa? Iblis. Kalau saudara baca dalam Ibrani, ngeri saudara. Ini firman Tuhan. Ya, ngeri kalau hidup kita tidak benar. Tapi kalau hidup kita benar, hidup kita sukacita di dalam Tuhan. Seperti saya, hidup selalu sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu selalu mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan tiap hari 2 kali. Pagi, malam. Itu bukan karena saya. Bukan karena saya bermegah sukacita karena baik Tuhan. Tidak. Tapi saya bermegah karena cintanya Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan, saudara bisa hidup sampai detik ini. Bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa berusaha, bisa berbisnis, bisa rumah, mobil, uang masih kita miliki. Semua kesehatan, itu ingat saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena cintanya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan punya mau supaya dengan kehidupan yang kita diberkati, untuk kita memberkati dan memuliakan Tuhan. Dan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena lihat saya mau baca Ibrani 12 ayat 14b. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah itu. Kalau kerajaan surga milik Tuhan. Kalau bicara dosa itu di dalam otoritas iblis. Maka seseorang kalau sudah main-main dengan dosa. Susah bertobat saudara. Kalau dirinya tidak meresponi kasih karunia Tuhan. Maka kita sebagai hamba Tuhan perlu ada doa pelepasan. Kalau ada seorang sudah kena ikatan dengan dosa. Wah susah saudara. Ya seperti Whitney Houston almarhumah. Karena dia berkata di akhir hidupnya, saya sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan dengan tidak kebenaran. Artinya benar sama tidak benar, atau benar dengan dosa sudah tidak bisa dibedakan itu. Ya, gelap dan terang dia tidak bisa bedakan. Karena berarti hidupnya di dalam kegelapan. Kalau orang selalu hidup di dalam kegelapan, sudah tidak mau di dalam jalan terang Tuhan. Kecuali dia minta ampun sama Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh. Dia meresponi dengan kasih karunia Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan akan selalu berdoa. Kalau di antara Bapak Ibu ada teman sahabat yang masih di dalam ikatan dosa, Bapak Ibu bisa undang saya, apa undang hamba Tuhan siapapun. Terserah Bapak Gembala, dimanapun, datang nomor 1 kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus pakai hamba-hambanya yang diurapi Tuhan. Untuk memberikan kelepasan jalan keluar. Sebab hanya di dalam dia, Yesus Kristus, ada ketenangan hidup. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kelepasan. Ada keselamatan. Karena sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya, itu datang dari surga, datang dari atas. Mari kita bahas firman Tuhan. Supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita hidup di dunia ini, makin pentingnya kita dikasih firman Tuhan. Supaya kita hidup yang penuh dengan tantangan. Kita melangkah dengan penuh pergumulan di dalam dunia ini. Tapi kita diisi dengan firman Tuhan. Merupakan suatu keseimbangan. Kalau saudara isi dengan dunia-dunia, labil saudara, tidak seimbang. Berarti titik beratnya kepada dunia. Kalau titik beratnya kepada dunia, kecenderungan pasti berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, upah dosa itu maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 23. Dan bapamu iblis itu, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
neraka saudara, buat selama-lamanya. Tertulis dalam Wahyu 20 ayat 15. Kalau nanti nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan, itu pasti masuk di neraka saudara. Yang jelas kita mau masuk di dalam daftar kehidupan kalau kita hidup damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan kalau hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu kuncinya. Saya sebagai hamba Tuhan dengan tegas mohon maaf. Saya sebagai hamba Tuhan dididik dari papi mami. Saya seorang almarhum, seorang pendeta yang senior saudara. Ya, papi mami senior. Karena salah satu pendiri gereja Bethel Tabernakel tahun 1957. Pada waktu almarhum Van Hessel, hamba Tuhan dari negeri Belanda masuk ke Indonesia. Berarti bersama Bapak almarhum Gerson Stopo Puguansin dari Surabaya. Bersama hamba Tuhan senior Bapak Matius Akib almarhum. Banyak hamba Tuhan senior dipakai Tuhan. Dan saat ini mereka sudah mendahului kita, sudah dipanggil Tuhan. Masuk di dalam kerajaan Bapa di surga. Buat selama-lamanya. Dan kita sebagai anak-anaknya, mari. Kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau ikuti jalannya Tuhan. Kita mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Biar tiap malam sebelum kita tidur, bangun pagi, selalu saya beritakan firman Tuhan dengan semangat yang tinggi saya. Mau selalu beritakan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Berarti Tuhan berotoritas. Supaya kita melangkah tidak di jalan yang salah. Tapi melangkah di jalannya Tuhan. Yaitu, mari kita baca. Setiap malam sebelum kita tidur baca perjanjian baru. Besok pagi kita perjanjian lama. Terus rutin saudara. Dari 1 Januari saya baca pagi. Kejadian pasal 1 kalau pagi. Sampai sudah 2 Raja pasal 24-25. Sudah mau masuk dalam kitab Tawarik. Kalau perjanjian baru dari Injil Matius. Sampai sekarang juga Yakobus pasal 3. Kita mau baca dari ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu mengekang diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana dari hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18 terakhir. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Dan atas nama Tuhan kita berarti sudah selesai pasal 3. Besok kita lanjut pasal 4. Dan lanjutkan besok sampai pasal terakhir pasal 5. Dan terus masuk dalam 1 Petrus, 2 Petrus dan seterusnya. Berarti kita damai dengan Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kita mau setia renungkan firman Tuhan. Pagi, malam, setiap hari, setiap saat. Kita renungkan firman Tuhan. Dan selalu saya tekan, mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia, cinta Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu saya mau terangkan di sini ada 2 hal penting. Mari kita minta sama Tuhan, perkara-perkara di atas bukan perkara dari dunia. Perkara dari atas yaitu apa? Menjadi orang yang bijak dan berbudi. Di ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ini menjadi suatu pertanyaan buat kita. Apakah kita hidup di dunia ini menjadi orang bijaksana dan berbudi seperti menjadi 5 gadis yang bodoh atau menjadi 5 gadis yang bijaksana? 5 gadis yang bodoh yaitu gadis yang selalu ikutin dari perkara-perkara dunia. Kalau orang dunia selalu sifatnya kalau kita baca itu yaitu di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, sombong, menciptakan kekacauan, itu sifat dari dunia. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena ciri-ciri orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan dikatakan oleh orang bijak dan berbudi adalah orang yang minta hikmat dari Tuhan. Karena orang yang bijak berbudi, hikmat dari Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran kabar firman Tuhan. Yaitu damai dengan Tuhan. Secara vertikal, damai dengan sama. Kalau damai dengan Tuhan, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pribadi selamat. Berikut rumah tangga. Artinya, harus kita menjadi berkat buat keluarga. Supaya keluarga, semua sekeluarga diselamatkan. Kita berdoa, rumah tangga kita, suami, istri, anak kita, semua percaya dan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam damai dengan Tuhan. Damai dengan sesama. Jangan sampai ada konflik. Kalau ada konflik, mari kita damai.
Saya kalau ada konflik di antara saudara, saya minta maaf. Mari kita berdamai. Kita bergali dengan tangan melayani pekerjaan Tuhan. Saling memberi maaf. Jangan timbul konflik, timbul kebencian. Jangan sampai kita hidup menurut kedagingan kita. Tapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang berhikmat. Seperti di ayat 17. Hikmat yang dari atas adalah pertama murni, sebenarnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan hidup di dalam damai. Ayat 18 terakhir. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mari kita damai dengan Tuhan, damai dengan sama, sebagai bukti kita buktikan bahwa kita anak Tuhan Yesus, bukan anak dunia yang penuh dengan kemunafikan. Itu bukan dari atas tapi dari dunia. Tapi kita mendapat hikmat dari atas, hidup sumber kebenaran dari Tuhan, yaitu hidup damai dengan Tuhan, damai dengan sama, peramah, penuh dengan cinta kasih, tidak ada iri hati, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mari kita bergandengan tangan. Semua ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan Bapa di surga, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Damai dengan Tuhan, damai dengan sama, dan penuh dengan cinta kasih. Mari saling memberi maaf, bergandengan tangan, pandang kepada Tuhan Yesus. Sentral kita adalah Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Maka hidup kita akan diberkati sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan Tuhan, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Damai, haleluya. Oh, damai, haleluya. Ya, buahnya Golgota. Yesus sudah rela berkorban untuk keselamatan kita. Hidup kita dalam Allah. Ingat, kita tidak boleh sewenang-wenang. Napas kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita damai dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh, damai, haleluya. Ya, buahnya Golgota. Tuhan dia sudah rela berkorban untuk keselamatan kita. Suatu hari kelak kalau dunia ini lenyap, kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.